baca duluan. Apa itu yang disebut dengan magnet? Menempel. Nah, kalau kalian mendengar istilah magnet, apa yang terbayang di benak kalian? Kutub. Ya, ada berapa kutub tuh di magnet? Ada 2. Kutub apa saja? Positif. Nah, kalau di magnet kita nggak sebut istilah positif negatif kayak di listrik ya, tapi utara ya, selatan. Ya, iya, benar ya. Jadi kita lihat di sini pengertian dari magnet itu adalah logam yang memiliki kemampuan untuk menarik logam yang lain. Ya, atau kita bisa lihat ada pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua itu magnet itu adalah bahan yang memiliki medan magnet ya. Nah, jadi magnet ini memiliki medan ya. Sehingga kalau Ustazah gambarkan nih, misal di sini ada gambar magnet bentuk batang kayak gini ya. Nah, tadi ada yang bilang magnet itu punya 2 kutub ya. Misal kalau yang di sini kutub utara, yang di sini kutub selatan gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang terjadi kalau di antara kedua kutub ini sama Ustazah dipotong? Misal yang hitam ini kutub utara, kalau yang merah ini kutub selatan, dibelah. Apa yang terjadi pada kedua kutub ini? Terpisah. Oke, yang lain ada yang mau mencoba menjawab lagi? Kalau satu magnet dibelah jadi 2, Ustazah kebetulan belahnya itu antara 2 kutub ini, kutub utara sama kutub selatan. Ada yang punya pendapat lagi? Tarik menarik. Jadi antara satu potongan kutub ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk magnet setiap kalian potong ya. Jadi misal ini kutub utara nih yang warna hitam, ini kutub selatan. Setiap kalian potong menjadi 2 bagian, masing-masing bagian akan menghasilkan kutubnya masing-masing. Jadi nanti yang ini akan ada utara selatan, ini juga ada utara selatan lagi. Ya, mau kalian potong sebanyak apapun ya, dia akan menghasilkan 2 kutub yang berbeda. Ya. Jadi intinya setiap magnet sifat utamanya itu memiliki 2 kutub. Ustazah potong menjadi berapa kutub pun akan menghasilkan 2 kutub. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Perlu kalian ketahui setiap magnet itu memiliki unit terkecil ya. Nah, unit terkecil pada magnet ini kita bisa tulis sebagai magnet elementer ya. Nah, magnet elementer. Jadi gini, kalau semisal ya, ini ada suatu benda ya. Nah, di dalam benda ini terdapat banyak magnet elementer dengan arah yang berbeda-beda. Misal, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke pinggir, ke bawah, ke atas. Kalau kita lihat ini kan magnet elementernya nggak beraturan ya. Jadi masing-masing gitu ya. Ada ke atas, ke bawah, jadi arahnya nggak sama. Nah, ketika magnet elementer dalam posisi yang acak seperti ini, maka benda ini dikatakan bukan magnet ya. Dia tidak memiliki sifat magnet. Jadi kalau suatu benda ingin memiliki sifat kemagnetan, maka magnet elementer yang ada di dalamnya, nah ya, itu harus satu arah. Jadi kalau arahnya ke atas, ya ke atas semua. Nah, ya, ini kan sama tuh arahnya semuanya ke atas ke samping gitu ya. Nah, baru ini merupakan benda yang memiliki sifat magnet. Jadi pertanyaannya, kalau magnet itu bisa dibuat atau tidak? Bisa. Jadi sebenarnya gini, di alam itu sudah ada magnet yang memang sudah ada dari sananya, ya, sudah alamiah terbentuk. Tapi ada beberapa benda yang bisa kita jadikan sebagai magnet. Jadi disebutnya magnet buatan, ya. Gimana cara bikinnya? Kalian harus menyamakan arah posisi dari magnet elementernya kalau pengen jadi magnet. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat magnet. Oke. Jenis-jenis bahan ya. Jenis-jenis bahan ya. Dengan sesuai dengan kemampuannya terhadap magnet. Jadi kemarin itu ada anak yang nanya di kelas yang lain ya, kalau setiap benda itu pasti ketarik nggak sama magnet? Kira-kira gimana menurut kalian jawabannya? Kenapa enggak? Karena punya kutub. Oke, ada yang mau coba jawab lagi? Kenapa enggak
pembuatan magnet buatan ya. Makanya kalau kalian mau bikin magnet buatan bisa pakai bahan-bahan ini, bahannya ya. Siapa aja contoh yang masuk ke dalam kelompok bahan ferromagnetik? Nah, ini untuk memudahkan mengingat, kalian bisa ingat beban niko ya. Nah, beban niko ya. Be itu apa? Be itu adalah besi. Banyak baja, minyak nikel, dan ko-nya kobalt. Nah, ya, kita lihat ini ada contoh 4 jenis bahan yang memiliki kemampuan ditarik secara kuat oleh magnet. Bahkan bisa kita pakai atau bisa kita gunakan membuat magnet buatan. Ya, oke, yang pertama itu ya. Yang kedua, kita lihat ada bahan jenis paramagnetik. Ya. Nah, kalau paramagnetik ya, paramagnetik itu kira-kira gimana? Bisa ditarik nggak sama magnet? Nah, ini masih bisa ya, tetapi tarikannya tidak sekuat yang ferro, jadi lebih lemah, gitu ya. Jadi kalau yang ini ditarik secara lemah oleh magnet, otomatis karena dia sifat tarikannya itu lemah, kita tidak bisa membuat magnet buatan dari bahan ini. Ya, contoh siapa yang masuk ke kategori paramagnetik ya? Contohnya itu kalian bisa ingat aja buat memudahkan mengingat ya. Tina minum sama Agnes, gitu ya. Tina minum sama Agnes. Tina itu adalah platina ya. Minumnya itu adalah aluminium. Kemudian Agnesnya itu adalah magnesium. Oke ya. Ini adalah contoh-contoh bahan yang memiliki sifat paramagnetik. Oke ya. Satu lagi kita lihat bahan yang diamagnetik ya. Nah, kalau diamagnetik berarti gimana ya kira-kira? Ada yang kuat, yang ini kuat, yang ini lemah. Kira-kira kalau diamagnetik sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Mungkin kita bisa tuliskan di sini ditolak ya. Ditolak ya, dideketin sama magnet sedekat apapun dia tidak memberikan respon ya. Siapa contohnya? Kalian bisa ingat contohnya itu adalah best ya, best friend ya, best friend ya. Siapa itu best? B-nya itu bismuth, E-nya emas, S-nya zinc, dan T-nya timah. Oke? Oke? Jadi ada 3 jenis bahan yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda terhadap magnet. Ya, sip. Ya. Sekarang kita lanjut bagaimana cara untuk membuat magnet ya. Cara untuk membuat magnet buatan ya. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan magnet buatan. Yang pertama, bisa dengan cara digosok ya. Jadi misal ini adalah besi. Nah, tadi kalian itu kan udah tahu ya, kalau yang bisa dijadikan sebagai magnet buatan itu harus bahan yang jenis ferromagnetik. Di sini kita lihat ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Jadi bisa di antara tempat ini contohnya, gitu ya. Nah, misal Ustazah ambil di sini besi ya, contohnya besi. Nah, si besi ini digosok dengan menggunakan magnet batang, misal. Nih, digosok dengan menggunakan magnet batang. Nah, kalau magnet kan pasti punya 2 kutub ya. Kalau ini utara berarti ini selatan. Ya. Kira-kira ya, cara menggosoknya ada ketentuannya nggak? Ada. Gimana cara menggosoknya, Fiona? Harus satu arah ya. Nggak boleh ganti-ganti arah ya. Harus satu arah. Jadi kalau misal nih ya, ini adalah besi, yang warna merah ini besi, sementara ini adalah magnet. Kalau kalian tempelkan si besinya itu pertama di ujung sini, ya teruskan sampai ke ujung berikutnya dan hanya boleh satu arah saja. Ya, jadi nggak boleh. Kalau kalian lakukan seperti ini bukan bikin magnet, yang ada malah mengacak magnet elementernya, jadi bukan magnet lagi nanti. Kan kenapa harus satu arah itu biar magnet elementernya ada ke satu arah yang sama, supaya dia memiliki sifat kemagnetan. Ya. Terus gimana cara membuat atau menentukan kutubnya? Kalian perhatikan di sini. Kutub apa yang pertama kali menyentuh ujung si besi? Utara. Utara. Jadi otomatis yang ujung yang pertama kali disentuh ini juga akan memiliki kutub
kutub barat, yang satu lagi selatan. Kalau semisal dia disentuh oleh kutub selatan, berarti ini jadi selatan. Ya. Kutub apa yang pertama kali menyentuhnya? Itu kalau dengan cara digosok, ya. Ada cara kedua, kita bisa membuat magnet juga dengan cara diinduksi, ya, atau pendekatan. Ya. Jadi si magnetnya itu kita dekatkan. Jadi contoh ya, misal ini ada besi. Nah, ini adalah besi. Nah, besi ini kita dekatkan dengan magnet, ya. Nah, ini adalah magnet. Nah, magnet itu kan udah otomatis ya, dia punya dua kutub, utara dan selatan. Cukup dengan didekatkan seperti ini saja bisa menghasilkan sifat kemagnetan untuk benda di sekitarnya. Ya. Nah, sekarang cara menentukan kutubnya gimana? Nah, kalau ini ada yang lewat tadi ya. Kalau semisal kutub yang ada di magnet itu yang dipertemukan itu kutub yang sama, apa yang terjadi? Akan saling tolak menolak. Terus dulu di sini ya. Kutubnya kalau sama, ini akan menghasilkan gaya tolak menolak, ya. Tapi kutubnya kalau berbeda, beda jenis ya. Jadi kutub utara kita dekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan tarik menarik. Ya. Nah, kira-kira kalau yang ini kutub yang dihasilkan gimana nih? Ini yang dekat itu terdekat itu utara. Berarti yang di sebelah sini kutub apa ya? Selatan. Harus kutub yang berlawanan. Jadi kalau yang ini kutub selatan, nanti dihasilkannya yang ini Oke? Oke. Ada satu cara lagi. Ada yang tahu nggak cara ketiga apa? Cara ketiga yang kita bisa membuat magnet. Bisa dengan cara mengaliri listrik, ya. Dan ingat listriknya juga kalian harus pakai listrik yang satu arah. Kalau listrik kan ada dua jenis, ada yang cuma searah, ada yang bolak-balik, ya. Jangan pakai yang bolak-balik, nanti mengacak magnet elementernya, ya. Kalian harus pakai yang satu arah saja. Nah, sehingga coba Ustazah gambarkan proses pengaliran listriknya, ya. Nanti gambarnya seperti ini. Ini ada baterai, ya. Kemudian ada besi, ya. Nah, ini besinya. Kemudian kita mengikat kepada kawat, ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Oke, coba kalian perhatikan gambarnya, ya. Kalian perhatikan gambarnya. Untuk yang berwarna biru ini tadi apa? Yang berwarna biru ini tadi? Besi, ya. Ini adalah besi yang mau kita jadikan sebagai magnet, gitu ya. Oke, kemudian kalau yang warna hitam ini apa tadi? Kawat, ya. Ini kawat. Si kawatnya itu kita lilitkan pada besi. Jadi ini kalian lihat gambarnya itu melilit, ya. Jadi ada kawat yang di bagian belakang, gitu ya. Nah, dia nanti dihubungkan ke apa ini yang ada plus minusnya. Nah, ini adalah baterai, ya. Jadi nanti si baterai ini akan mengalirkan listrik, gitu ya, menuju ke kawat. Kemudian si besi ini akan teraliri listrik, sehingga nanti bisa menjadi magnet, ya. Nah, langkah pertama, kalau kalian pengen menentukan kutub utaranya yang mana, selatannya yang mana, yang pertama kalian harus menentukan dulu arah arus. Masih ingat gak arus itu berpindah dari mana ke mana? Dari kutub positif ke negatif atau dari kutub negatif ke positif? Negatif ke positif. Coba dilihat lagi materi listrik. Kalau negatif ke positif itu aliran elektronnya. Tapi kalau arah arus itu dari Positif ke negatif. Kalian cari di sini mana kutub positifnya? Ini kan ya? Yang ini kutub negatif. Berarti kemana aliran arusnya? Berarti ke kiri kan? Nanti dia ke sini, ke sini, ke sini. Nanti dia turun ke bawah kan? Naik lagi ke sini, turun ke bawah, naik lagi ke sini, turun ke bawah, naik lagi sampai akhirnya dia turun. Dipahami arah arusnya? Oke ya. Nah, jadi yang pertama kalian menentukan arah arus dulu. Yang kedua, kalian bisa gunakan kaidah kanan kanan. Jadi untuk menentukan, ya, untuk
menentukan kutu, kalian bisa pakai ya kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Coba sekarang boleh diacungkan tangan kanannya semuanya, ya. Acungkan. Kenapa? Ayo, bingung tangan kanan yang mana? Tangan kanan semuanya diacungkan ya, pakai kaidah tangan kanan. Oke ya, kalian perhatikan. Di sini yang harus kalian lihat itu arah arusnya terlebih dahulu. Arusnya kemana nih kalau di sini? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Kalau arusnya ke atas, kalian perhatikan ya tangan kanan Ustazah. Jadi si punggung tangan ini itu mengikuti arah arus. Kalau arusnya ke atas berarti dia juga ke sini ke atas. Ya, bayangkan tangan kanan kalian ini menggenggam si besi tersebut. Kan dia ke atas tadi ya gini ya. Set. Oke, kayak megang. Set. Kalau arusnya ke bawah nanti beda lagi posisinya. Ini karena ke atas ya arusnya, jadi ke atas nih jari-jarinya. Kemudian genggam. Kebayang? Oke ya? Enggak, coba kita lihat lagi. Ini kan arah arusnya kemana nih? Ke atas ya. Jadi si punggung-punggung tangan kalian ini juga harus posisinya ke atas. Set, gitu ya. Terus kalian bayangkan seperti menggenggam si besi ini. Set, gitu kan ya? Kayak lagi pegang si besinya. Nah, perhatikan jempol, ya. Jempol itu menunjukkan kutub utaranya. Berarti kutub utaranya di sebelah mana? Kiri. Di sebelah kiri. Jadi kalau ini utara, berarti ini Selatan. Saya mau lihat. Oke, saya gambarkan satu gambar lagi, ya. Boleh dicatat dulu. Jadi kata kunci kalian itu harus menentukan arah arusnya dulu. Kalian mau menentukan tentukan arah arus dan kutub utara selatannya. Yang ke depan dan poin plus. Silakan. Azga. Oke, Azga tentukan dulu arah arus ya. Ya, oke. Silakan di garis dulu kayak gini nih, kasih panah dulu ya. Arah arusnya dari mana ke mana? Gak apa-apa, bisa semangat ya. Mendalami ya. Nah, berarti kemana? Sip. Nah, berarti ke bawah apa ke atas? Ini kan ke sini ya. Berarti ke bawah dan ke bawah. So, kasih panahnya ke bawah. Oke, terusin. Berarti mulai ke bawah ya. Nah, oke. Ke bawah, terus ke bawah kan? Ya. Ke bawah ya. Sampai ke tutup nih. Gitu kan? Sekarang Azla pakai tangan kanan. Mana tangan kanannya? Ya. Coba arusnya itu ke bawah apa ke atas? Kalau ke bawah berarti posisi tangannya gini kan? So, genggam. Seolah-olah dia sedang menggenggam. Oke. Jempolnya ada di mana? Di atas ya. Tulis. Itu kutub utara. Yang bawah berarti kutub selatan. Oke. Tepuk tangan. Di sini maksudnya ini. Yang ini P, yang ini I, gitu ya. Berarti ini kan P, ini I ya. Dibuat menjadi magnet dengan cara diletakkan ke dalam kumparan listrik ya. Jadi dia dihubungkan dengan kawat, diberikan dengan kawat. Ingat kalau ada gambar kayak gini, gambar apa? Baterai. Kalau yang panjang itu kutub positif apa negatif? Positif. Kalau yang ini positif, yang ini negatif, ya kan? Jadi langkah pertama kalian tentukan arah arus ya. Kemudian pakai kaidah tangan kanan tentukan mana yang merupakan kutub utara dan selatan. Oke, selanjutnya setelah si baja ini udah jadi magnet, nah dipindahkan ke sini, sama Ustazah disimpan beberapa kompas di sekitarnya, gitu ya. Ini sudah ada keterangannya. Kalau yang warna merah ini kutub utara, yang nggak ada warnanya ini kutub selatan, ya. Dari 4 posisi kompas yang ada di sini, mana posisi yang paling tepat? Ingat, kalau pengen berdekatan itu harus berbeda jenis. Jadi misal, kalau ternyata P-nya selatan, berarti cari kompas yang dekat sama dia itu harus yang utara. Gitu ya. Jadi makanya kuncinya kalian cari tahu dulu P itu mana utara, mana selatannya. Baru lihat posisi kompas yang tepat, yang nomor berapa. Dari 4 nomor ini, ada 2 kompas yang tepat. Posisinya tepat. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, silakan boleh dikerjakan.